kalungkan atribut agama ke Anies, gereja ini ajarannya ngawur. Hari ini saya akan memfokuskan artikel ini di dalam membahas bagaimana banyak gereja-gereja di Indonesia yang masih tidak paham mengenai iman Kristen yang diturunkan selama ini kepada mereka. Mereka yang mengaku-ngaku Kristen dan pendeta bahkan menjadi orang yang justru memberikan citra dan anti-Kristen. Dan saya kaget ketika melihat sebuah gereja memberikan sebuah atribut ciri khas kepada pendeta yang diletakkan kepada seorang pemimpin kota, yakni Anies Baswedan, yang merupakan gubernur terbodoh di Google. Banyak banget orang-orang yang mungkin karena ambisi politik atau keinginan politik menjadi bodoh dan bahkan menjual menggadai iman mereka yang diturunkan untuk turun-temurun bahkan lebih tua dari agamanya Anies Baswedan. Bahkan bukan atribut yang dipakai oleh penginjil atau orang-orang yang membawakan firman namun belum ditahbiskan menjadi pendeta. Entah kebodohan macam apa yang mereka merasuki gereja tersebut, dan saya kira di dalam tradisi Kristen yang berjalan sampai saat ini, atribut itu bukanlah atribut sembarangan. Di dalam agama kita mengenal simbol-simbol agama ataupun atribut-atribut yang dipakai khusus untuk seorang pemuka agama yang dihormati. Misalnya di Kristen ada atribut yang menandakan orang ini merupakan orang yang berbeda dan dipisahkan dari yang lain, misalnya pemakai kerudung kepada sistem maupun pemakai jubah khusus kepada pendeta. Tradisi Kristen sudah mengatur itu dan secara umum kita semua paham bahwa atribut tersebut tidak bisa dipakai oleh sembarang orang. Bahkan di dalam gereja tertentu ada peraturan tidak sembarangan orang boleh naik mimbar. Hanya pendeta dan orang-orang pembawa liturgi yang boleh naik ke atas mimbar. Jikalau ada tokoh politik yang datang pun mereka disiapkan mimbar khusus yang letaknya ada di bawah mimbar khutbah. Saya kira pemahaman agama yang dimiliki oleh gereja cukup untuk mereka ketahui bahwa Anies Baswedan tidak boleh menggunakan itu. Atribut kudus yang disucikan untuk orang-orang tertentu dipakai oleh Anies Baswedan. Ini bukan bicara toleransi, tapi ini bicara tentang pemahaman agama yang sesat dimiliki oleh gereja tersebut. Mungkin intensinya tidak bidat, akan tetapi lebih diarahkan kedekatan secara politik. Saya nggak mau sebut gereja mana, dan saya juga nggak peduli dan bukan jadi urusan kita semua juga mengenai dengan nominasi gereja Protestan mana yang memberikan hal itu. Terkadang saya bersyukur dari kagum kepada saudara-saudara yang ada di Katolik dengan sejelas melawan hoax diberitakan seolah membawa cerita Anies Baswedan adalah tokoh yang toleran. Ketika ada beberapa tokoh agama yang mendeklarasikan Anies dan menganggap dia adalah tokoh toleransi dan kerukunan umat beragama DKI Jakarta, seorang perwakilan dari Katolik membantah dan tegas meminta mereka untuk tidak sembarang mencatat nama orang. Ini ketika orang Katolik membela iman mereka dan agama mereka agar tidak dipolitisasi, yang Protestan malah jualan besar ke Anies Baswedan, malah seolah memandang agama mereka dipolitisasi. Kemudian ketika ada berita hoax yang disebarkan oleh buzzer bangsat Anies Baswedan mengenai 70 pemuka agama Katolik mendeklarasikan dukungan kepada Anies, langsung muncul surat dari kepolisian membantah mentah-mentah berita yang udah viral di YouTube tersebut. Gereja saat ini banyak mereka nggak sadar kalau mereka itu lagi jadi penjilat politik dan jadi pengokor Anies Baswedan. Dicuci sedemikian rupa, Anies tetap saja kotor karena isu sara yang sudah dia dan pendukung lakukan, dan jelas-jelas orang ini menikmati kehancuran karakter dari Basuki Cahayapurnama di Pilkada DKI Jakarta 5 tahun silam. Pengajaran gereja saat ini harus sejalan dengan lurus orang Kristen tidak dibodoh-bodohi. Dalam hal ini saya setuju dengan Ade Armando mengatakan sangat amat jelas dan tegas bahwa jangan sampai suara orang Kristen terpecah. Apalagi kalau ada suatu pemahaman anti Pancasila yang berpotensi untuk merusak kerukunan umat beragama, dan secara jelas terang-terangan itu ada sisisnya. Anies Baswedan sungguh berbahaya dan harus kita waspadai hal ini bersama. Maka ayolah orang Kristen, kita harus jadi orang waras meskipun kita minoritas secara jumlah. Jangan sampai nanti kalian gak bisa ke gereja karena semua gereja harus terdaftar di pemerintah dan diseleksi ketat banget seperti komunis Cina yang melakukan itu. Waspadalah dan jangan sampai radikalis berkuasa. Kadang yang saya pikirkan memang sepertinya kita butuh pengajaran sentralisasi di dalam Kristen Protestan ketimbang terpecah seperti ini, dan kelihatan banyak banget yang sesat tidak paham mengenai teologi dan juga pengakuan iman. Semoga Tuhan berbalas kasih kepada negara ini agar tidak dikuasai oleh para pengasuh anti Pancasila yang merupakan mayoritas pendukung Anies. Jangan sampai usaha 10 tahun Jokowi sia-sia dihancurkan oleh manusia terbodoh versi Google, karena dia sudah terbukti menghancurkan kerjaan Arnold di Jakarta selama 5 tahun terakhir. Tentunya menjadi manusia terbodoh dan sampai kapanpun dia akan menjadi sama.